welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, mengingat minggu lalu kita sudah merayakan ya the first anniversary dari Antioquia Creative Talks. Luar biasa, banyak yang nonton dan sempat terkejut juga ada yang nge-spam di komen kita. Tapi ya, puji Tuhan aman lah ya. Dan sungguh ini luar biasa ya, karena kita baru merayakan ulang tahun Antioquia Creative Talks. Dan sekarang kita masuk ke bulan Juni, kita juga akan merayakan ulang tahun dari GPDI Antioquia Tebet yang ke-54. Luar biasa ya. Jadi sekian lama, akhirnya sekarang sudah berusia 54. Jadi sepanjang bulan ini kita akan kilas balik ya tentang ya bagaimana dari zaman dulu hingga sekarang dari GPDI Antioquia. Dan untuk minggu pertama ini Antiokers, kita sudah kedatangan narasumber yang gimana bilangnya, salah satu dari saksi mata yang melihat pembentukan gereja kita dari yang sebelumnya GPDI Ben Hill menjadi GPDI Antioquia. Hah, GPDI Ben Hill? Apa itu? Apa mungkin kayaknya banyak yang belum dengar. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama orangnya. Nama narasumber kita, beliau adalah Ibu Clara Gozal atau biasa saya panggil dengan Tante Lala. Ini dia. Halo Tante Lala, selamat malam. Halo, selamat malam Antiokers. Puji Tuhan, terima kasih Tante sudah mau datang ke sini ya, luar biasa. Ini sebenarnya di Antioquia Creative Talks itu kita ketemu sama Tante Lala juga sebelumnya di Natasha ya. Tante Lala juga ada dan sekarang bersama tantenya di episode ulang tahun Antioquia. Nah, Tante sebelum kita mulai, kayaknya kalau jemaat asli sini atau jemaat yang sudah akrab di sini kalau nggak kenal Tante Lala, aduh parah sih. Tapi mungkin ada orang lain yang mungkin di luar kita yang mungkin belum kenal dengan Tante Lala siapa. Mungkin boleh diperkenalkan Tante, bisa perkenalnya seperti ya namanya siapa, panggilannya siapa, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa? Wah, ini bakal luar biasa nih, sejak tahun berapa? Silakan Tante. Halo Antiokers, saya Ibu Clara Gozal, sering disapa dengan Ibu Lala saja. Karena katanya dari kecil saya tidak bisa panggil Clara jadi Lala gitu. Jadi sampai sekarang kedagingan terus terbawa jadi Ibu Lala. Gak apa-apa sih, jadi akrab gitu. Dan beliau sudah di Antioquia sejak tahun? Kami dari jemaat Ben Hill pindah ke Antioquia ini kira-kira tahun 2004-2005 lah. Gitu. Jadi sekitar itu ya? Iya. Anyway, terima kasih banyak Tante Lala sudah mampir ke sini. Suatu kehormatan bisa mengundang salah satu dari jemaat awal-awal Antioquia. Terima kasih. Dan kita banyak banget pastinya, wah ini kayak narasumber yang orang lama gitu ya. Pasti pengen banget dengerin Tante Lala. Dan mungkin sebelum kita banyak ngebahas tentang Tante Lala di Antioquianya, mungkin info ini Tante Lala juga tahu bahwa Antioquia itu awalnya bernama GPDI Ben Hill. Seperti yang saya bilang tadi kan GPDI Ben Hill banyak yang nggak tahu nih, tapi nama awal Antioquia itu adalah GPDI Ben Hill. Nah, boleh diceritain nggak sih Tante Lala ringkasnya peralihan nama dari GPDI Ben Hill ke Antioquia ini gimana ceritanya? Iya, seiring berjalannya waktu itu gembala kami adalah Pendeta Elisa Pati Rajawani. Dan Ibu Pendeta Nel Van Harling. Itu suami istri membuka pelayanan di Ben Hill itu tahun 62. Dan itu melibatkan beberapa tempat dan keluarga. Salah satunya adalah bangunan SD, rumah keluarga Toto, rumah keluarga Mustamu itu. Dan melibatkan keluarga-keluarga, misalnya seperti kaum ibu di rumah keluarga Gozal gitu. Banyak keluarga yang lain seperti Tante Chong, Tante Lim, Tante Syaluddin gitu. Sekarang mereka semua sudah tidak ada. Dan memang Ben Hill itu adalah kakak dari GPDI Antioquia ya, kalau nggak salah. Tapi terus kami dialihkan ke Antioquia. Dulu saya juga nggak tahu kenapa Antioquia, tetapi ya dulu adalah yang saya tahu itu GPDI Supomo. Karena jalannya jalan Supomo, Profesor Supomo gitu ya. Nah ya, untuk
nama Antioquia saya belum tahu siapa yang memberikannya. Tapi atas perintah Om Freddy, kami dari Ben Hill pindah ke Supomo. Ya, kami beberapa keluarga tetap beribadah di Supomo sampai saat ini. Seperti itulah ceritanya, perpindahan dari Ben Hill ke Antioquia Iya. tadi. Jadi Tante Lala sebenarnya kan itu penduduk GPD Ben Hill, hanya saja untuk perintah dari Pendeta Freddy Patirajawana waktu itu tahun 2004 lah atau 2005 di Antioquia. Iya, Sakti. Nah, kalau tantenya sendiri nih bersama dari keluarga Gozal ya, bersama keluarga Gozal itu di Ben Hill-nya, di GPDI Ben Hill-nya itu sekitar tahun berapa, dan gabung di GPDI Ben Hill itu bagaimana ceritanya? Ya, kami sih memang dulu bertempat tinggal di Ben Hill ya. Jadi ya tetap kami beribadah di situ. Sampai saya berkeluarga, adik-adik berkeluarga, tetap beribadah di Ben Hill. Ya karena ada instruksi dari Om Freddy saja. Karena sudah tidak memungkinkan lagi kita ibadah di Ben Hill. Jadi dialihkan ke Supomo gitu. Jadi Om Freddy waktu itu juga bilang, apakah kalian keberatan? Dan kami bilang, ya kita tetap aja Om di Ben Hill, di Supomo ya, maaf di Supomo, karena memang kita lahir, bertumbuh dan dewasa di sini gitu. Begitu Sakti. Seperti itu ya. Jadi buat Antiochers, jadi GPD Ben Hill itu adalah cikal bakal dari GPD Antioquia yang sebelumnya bernama GPD Supomo. Siapa yang memberikan nama Antioquia itu masih misteri, nanti mungkin kita coba cari lagi siapa narasumber orangnya. yang lain. Dan GPD Ben Hill itu memulai pelayanannya kurang lebih tahun 1964 kurang lebih kalau nggak salah info itu ya. Iya. Sementara GPD Antioquia itu tahun 67. 67, iya betul. Ben Hill 64, Antioquia 67. Nah, ketika Tante Lala waktu di tahun 64, ya berarti kan di GPD Ben Hill sudah dari situ kan keluarga Gozal sudah ada di situ tahun 64. Gimana ceritanya bisa gabung dengan GPD Ben Hill ya Tante di tahun 64 itu? Bagaimana bisa menjadi bagian dari yang GPD Ben Hill tercipta sebelum Antioquia-nya ada gitu? Iya, waktu itu sih saya sekolah minggu gitu. Sekolah minggu kayaknya di rumah ini Samuel suaminya Ista. Samuel Iman, kami bertetanggaan di situ. Saya lihat ada anak-anak, jadi saya ngintip-ngintip di bawah gitu, di pagar gitu. Namanya anak-anak ngintip-ngintip gitu ya. Nah, terus dipanggil, mungkin guru sekolah minggu yang panggil, ayo masuk aja sini nyanyi sama-sama kata gitu. Jadi sebelum keluarga masuk ke gereja, saya terlebih dahulu sekolah minggu gitu. Oke, karena melihat tadi yang ada nyanyi-nyanyi kok kayaknya menarik gitu. Jadi saya lihat ngintip-ngintip gitu. Namanya anak kecil ya Sakti, jadi ngintip-ngintip gitu. Jadi saya di situ. Dan tahun 65 itu memang saya ada adik yang meninggal, jadi di situ kami mau ke gereja semuanya gitu. Iya. Dan disitulah mungkin merasa kalau kita katakan dimenangkannya juga pada saat itu juga. Iya. Ya, wah, luar biasa. Sekitar umur berapa Tante waktu itu? Kalau tebak kisaran kira-kira mungkin 10, 20, 15 sekolah minggu lah. Sekolah minggu 8 tahun kayaknya. 8 tahun. 8 tahun. Jadi terbentuknya Antioquia ini Tante Lala juga masih usia 8 tahun. Jadi kalau kita nih yang lagi kru-kru ini, tolong ya kita juga masih belum direncanakan kita ini. Belum ada ya, belum ada planning. Jadi Sakti, betul. jadi Rafa, jadi Jojo, jadi Audrey. Iya. Luar biasa. Dan waktu itu seperti yang dibilang gembalanya adalah Pendeta Elisa Patirajawana pada saat itu ya Tante ya. Tante sendiri kan berarti waktu itu tadi diceritakan mengintip dan keluarga join tahun 65 itu ya. Lebih kurangnya. Lokasinya di mana tadi sempat bilang di bersebelahan dekatan dengan rumah dari Bang Sam. Iya. Itu di Gang 12. Nah, saya memang berteman dengan kakak-kakaknya Samuel. Tapi saya nggak lihat Samuel dan adiknya. Saya hanya lihat kakak-kakaknya aja yang saya kenal.
Sam saya belum kenal. Justru saya di sini, Sam baru bilang sama Andre itu kayaknya Tante Lala deh kayak gitu. Terus saya bilang siapa ya gitu. Saya kan emang belum kenal Sam gitu. Karena Sam memang belum ada. Iya. Akhirnya Jadi, malah di sini baru kenal bangetnya di Iya. sini. Itu ibadah di Ben Hill pada saat itu sudah menetap atau sempat berpindah-pindah juga? Iya, makanya itu seiring berjalannya waktu pindah-pindah dari rumah ke rumah. Oke. Dari keluarga ke keluarga gitu. Seperti itu. Dan kalau ibadah rayanya memang di bangunan SD itu di Bendungan Hilir. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak menetap ya Tata, kadang di keluarga ini, kadang di Iya, keluarga itu. Nah, gimana? Tetapi pelayannya tetap Pendeta Elisa. Karena Om Freddy kan masih jadi tentara. Wah, pada saat itu. Iya. Dan masih mungkin sekolah di Amerika gitu. Iya, ilmunya juga sih seperti itu. Berpindah-pindah dan sebagainya, tapi tetap yang kepalai ibadah itu adalah Pendeta Elisa. Iya. Nah, masih ingat nggak Tante keluarga yang seperti keluarga Gosal juga, jemaat awal-awal itu keluarga siapa aja masih? Iya, kalau di Ben Hill yang pertama-tama memang keluarga Rudi Gosal. Oke. Keluarga Toto. Keluarga Mustamu. Yaitu keluarga Tante Sialudin, Om Acong, semuanya di situ, Ibu Hana gitu. Sejujurnya ya, saya belum pernah ketemu karena memang udah tidak di sini kayaknya, sudah ada di mana atau ada yang masih di sini? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang ada keluarga Gosal. Keluarga Gosal saja masih iya, di iya. sini pastinya, luar biasa. Tapi ada keluarga juga Om Surungan Simanjutak deh, kayak itu dari Ben Hill juga. Oh, dari Ben Hill juga. Iya. Valindo. Iya. Valindo belum lahir. Valindo belum lahir, bapaknya. Bapaknya Valindo. Iya, ada Dokter Hetty juga dari Ben Hill. Oh, jadi sebenarnya beberapa juga ada yang domisilinya sebelum mungkin kayak tadi Tante Hetty kan di Bekasi ya sekarang kalau nggak salah. Tapi sebelumnya Ben Hill juga ya. Iya, di Ben Hill, iya. Oh, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi akhirnya Tante Lala bersama keluarga tahun 65 join, hingga sekarang masih ada di sini. Masih ada, gitu puji ya. Tuhan. Sudah generasi keberapa yang sekarang di sini ada? Sudah generasi keberapa? Hamba Tuhannya. Keluarga Gosal. Keluarga Gosal sudah generasinya 4. Oh. Berarti dari Oma Rudi Gosal. Opa Rudi, saya, Veronica, Justin, cucu saya. Itulah tahapan generasinya, dan keluarga Gosal masih ada sampai sekarang dan setia juga untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dan kalau boleh tahu nih Tante, ini kan udah lama nih, udah dari 65, berarti ya usia Antioquia kalau dibilang sekarang sudah 54, berarti joinnya Tante kurang lebih segitu juga lah, paling kurang lebih lah kurang lebih seperti itu. Apa yang jadi alasan dari Tante keluarga Gosal, khususnya Tante Lala nih yang masih setia dan stay di Antioquia? Kalau boleh tahu nih Tante, kenapa nih? Ada alasannya, boleh diceritakan? Ya tentunya ya Sakti ya, karena kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang memimpin, dan kami sangat merasa rumah ini adalah kayaknya rumah keluarga gitu, familiar, seperti kayak dulu Om Freddy ya kan, dan sekarang Bapak Gembala kita Pendeta Yudi dan Modi, itu saya kenal, mereka sangat perhatian, familiar. Jadi kenapa kita mesti kemana-mana gitu? Ya kalau sekarang COVID bilang di rumah aja, keluarga Gosal Antioquia saja. Keluarga Gosal Antioquia saja. Dan buat jemaat-jemaat sekarang juga Antioquia saja. Ayo jangan tetap pindah. di sini. Tetap di sini saja. Iya. Nah, sebelum saya mau lanjut Tante, kita akan mungkin flashback juga yang mungkin saya nggak bisa ngimbangin Tante karena memori kita berbeda. Berbeda. Memori Tante kepada Antioquia pasti banyak banget. Pasti ada banyak hal berkesannya lah dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita pengen ngebahas beberapa nih, yaitu seputar
foto-fotonya. Kayaknya Tante tadi Iya. sudah bawa foto-foto. Mungkin boleh coba diperlihatkan Tante, boleh di-share ke kita itu. Mungkin ini ada banyak foto-foto yang sudah di ini. Nah, ini kita tampilkan juga di layar nanti melalui editan. Nah, mungkin boleh dijelaskan Tante foto pertama atau yang mana aja, silakan yang mana mau dijelaskan terlebih dahulu. Ini Iya. kita pengen flashback ini. Ini Bapak Pendeta Elisa dan Ibu Pendeta Nel Van Harling Oke. beserta keluarga Gosal. Di sini ada Ibu Lala, Ibu Susi, Hengki yang sekarang ibadahnya di Pluit, Yes. dan yang baby ini adalah istrinya Andre. Dan itu juga kenang-kenangan ya, nama itu ya dari Opa Elisa Yes. yang berkata selamat datang di dunia yang fana Lydia. Oh. Itu nama kenang-kenangan dari Opa Elisa. Oh. Dan ada majelis Bung Elimantau. Oke, Ah, ah. kurang lebih seperti Iya. itu boleh. Iya, jadi inilah salah satu dari beberapa memori awal-awal dari Iya. GPD Ben Hill ya, Tante. Iya. Sebentar, tadi yang ini saya klarifikasi. Ini benar adalah siapa tadi nama Lydia Gosal Lydia Gozal, yang baby ya. istrinya Andre. Andre, dan berarti ibu dari narasumber kita yang kemarin Natasha berarti Natasha ya. Manjaya. Natasha, kamu tahu nggak sih jujurnya ini fotonya kamu tahu juga nggak? Ini Natasha tahu nggak ini fotonya? Nggak tahu kayaknya. Ini mama kamu nih ya. Oke, ya. kurang lebih seperti ini ya. Iya. Tapi yang tadi sempat di-share sama Tante Lala juga bahwa ini foto setelah kayak semacam di apa ya, di remaster lah ataupun diperbaharui lagi. Iya, kalau aslinya udah kayaknya udah kuning gitu Sakti. Udah kayaknya. kuning ya, Ah, dan bisa dibuat seperti ini. Jadi kelihatan seperti ya waktu itu kurang lebih warnanya juga seperti inilah ya. Iya, Tante, iya. ya. Luar biasa. Iya. Itu Ya, kita pulang dari ibadah raya kalau nggak salah deh. ibadah raya Hari Minggu ya. hari Minggu, luar biasa. Mereka selalu singgah di keluarga Gosal Hmm. untuk ya seperti keluarga lah gitu. Iya ya, jadi nggak hanya konteks ibadah, tapi Iya. ya memang ya udah kita ngobrol-ngobrol aja, bro. Iya. Sebagainya. Iya. Oh iya iya iya. Dan mungkin ada foto lagi Tante yang mungkin Iya. satu lagi yang bisa kita coba ini. Wah, ini kayaknya seru ini. Ini foto-foto apa Ini Tante? Kom Ibu. Kom Ibu di GPD Ben Hill pada saat itu. Gabungan deh Oh, ini gabungan. sama Supomo. Sama Supomo. Iya, Wow, hitam putih guys. Ini boleh saya pegang nggak Tante? Takutnya boleh, saya- boleh. Boleh, enggak Boleh. ketrum, enggak. Jadi, jadi ini Kom Ibu Gabungan Ben Hill tahun dan berapa ini Supomo. Tante ya? Ini Tante di usia keberapa ini kira-kira di sini? Kayaknya saya masih sekolah minggu deh itu. Oh, sekolah minggu. Itu ada Wah. pada kalau tidak salah. Oh iya, ini ada mami saya. Mami Main. dari Tante Lala Iya, Gozal. my mom. Oh. Iya. Heeh. Jadi gabungan Kom Ibu gabungan Kom Ibu. antara Ben Hill dan Supomo gitu. Iya. Jadi inilah awalnya, sebelum sekarang kita Kom Ibu juga punya sendiri, tapi ini juga bagian dari awal luar biasa. Tahun berarti Tante masih sekolah minggu juga Iya, ya? Berarti lama sekali, dan puji Tuhan kayaknya sepertinya Kita kalau misalnya kita pengen jumpa sama Kom Ibunya kayaknya juga seperti sudah tidak ada lagi beberapa. sudah ada di Yerusalem Sudah baru. di sana. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Ya Tante, itu sebagai banyak pastinya kenangan-kenangan yang mungkin Tante punya juga bersama Oh, Ayu iya, ini. banyak ya. Luar biasa. Nah itu mungkin saya pengen nanya ini gitu ya, dari awal Ben Hill ada sampai sekarang di GPDI Antioquia Tebet. Mungkin satu boleh atau lebih juga boleh. Ada nggak sih yang paling, mungkin ada momen atau kejadian apa yang paling berkesan pada saat dari awal terbentuk sampai sekarang? Mungkin nggak hanya pembentukannya, tapi memorinya juga nggak masalah Tante. Ada nggak sih yang diingat dan mungkin bisa di-share ke kita? Ya kalau soal itu sih banyak sekali ya kalau Betul. buat keluarga Gosal ya. Tapi yang pasti Sakti, kalau kami ada sekarang di Antioquia ini, itu semua bukan kekuatan kami manusia. Yes. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan memimpin, sehingga kami diberikan hati yang selalu rindu tetap beribadah di sini, tidak kemana-mana, tetap di Antioquia. Jadi memang kayaknya gimana ya, banyak sih yang suruh bergabung, tapi
ya kita stay di sini aja lah gitu. Dan kita lihat juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala begitu care gitu ya terhadap kita keluarga Gosal. Apa sih yang mereka nggak tahu, apalagi kan Om Freddy ya. Semuanya tahu kita masalah di sini, masalah kita gitu. Tapi semua itu didukung selalu dalam doa. Sampai kita ada keluarga Gosal turun temurun sampai tadi generasi yang keempat. Ya itu kemurahan Tuhan sih, kekuatan Tuhan aja gitu. Kalau secara manusia mungkin kita lihat kelemahan-kelemahan ya. Apapun kondisi kita, gereja lokal kita tetap di sini. Tuhan yang berkuasa memulihkannya. Itu aja. Nah. Jadi kalau misalnya tanya yang berkesan apa, begitu banyak hal-hal yang mungkin ini, tapi satu yang bisa diceritakan bahwa bagaimana bahwa bukan hanya jemaat tapi seperti tadi gembalanya, pendetanya juga begitu baik, begitu care sekali. Pendeta Yudi Modi begitu terhadap keluarga kita itu sangat betul-betul care banget gitu. Jadi kita nggak perlu lari kemana-mana lah gitu. Udah tetap di sini saja sampai langkah yang terakhir. Amin, ya luar biasa. Kekeluarga rohaninya dapat, kekeluarganya juga dapat, apalagi yang harus kita cari. Betul, lagi, gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya program X ini masih bertahan mungkin beberapa tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi, kemungkinan Justin juga akan diundang di sini dan akan cerita hal yang sama kayaknya ya. Jadi akan terus turun temurun dan kita harapkan semoga Antioquia bisa semakin menjangkau jiwa lagi ya. Iya, amin. Jadi masih banyak tante-tante lala lainnya yang bisa kita dapatkan di Antioquia. Betul. Tante, kita tiba di ujung program kita. Jadi kita sudah bahas banyak banget. Kayak tadi misalnya Tante Lala cerita tentang foto-foto tadi juga menggambarkan bahwa bahkan sebelum maksudnya kita lahir, banyak anak-anak muda yang lahir ini udah begitu aktif juga. Kayak tadi ada kaum ibu dan sebagainya, banyak kegiatan yang mereka buat. Jadi memang ini adalah sebuah gereja yang punya banyak sejarahnya yang bisa kita nikmati bareng-bareng. Gak hanya kaum wanitanya, kaum bapaknya, tapi juga kaum lainnya, senior lainnya, kurang lebih seperti itu. Dan di akhir ini spesial untuk ulang tahun GPD Antioquia Tebet yang ke-54, kita mungkin pengen ngasih Tante Lala sebuah sesi closing statement. Jadi biasanya kita selalu punya closing statement di mana dia menjadi penutup lah dari episode ini dari si narasumber. Nah, dari Tante Lala mungkin kalau misalnya boleh sebagai closing statement, boleh silakan memberikan mungkin kesan pesan atau mungkin harapannya dari Tante Lala untuk Antioquia di masa mendatang. Mungkin bisa kepada Gembala, Bapak Ibu Gembala, Pendeta Yudi Murid dan juga Ibu Gembala. Murid. Terus juga untuk jemaat Antioquia dan pelayan-pelayan seperti apa, dan juga mungkin untuk keluarga Tante Lala juga ada harapannya kah sebagai penerus dari keluarga Gozal yang beribadah di Antioquia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya sih menjadi pengharapan saya bahwa mari jemaat Antioquia kita tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa, makin setia. Kalau kita tetap makin setia, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Secara manusia mungkin kita lemah, tidak berdaya, tetapi kekuatan Tuhan selalu ada kepada kita. Itu aja yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Itu aja. Tuhan lah yang menjadi kekuatan kita. Gereja ini terus di umur-umur selanjutnya pokoknya Tuhan lah yang menjadi fokusnya supaya terus bertahan gitu. Kita memandang kepada Tuhan aja. Siap. Oke. Tante Lala, terima kasih banyak. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih tentang histori dan juga bagaimana dari Ben Hill ke Antioquia. Dan juga di Antioquia Tante Lala juga join di 2004 dan 2005. Jadi sudah lama sekali. Dan sebelum kita menutup, izinkan saya Tante, saya tahu Tante Lala juga merupakan
ini ya apa namanya pimpinan dari atau koordinator rayon dari Ben Hill. Ben Hill, ya. Dan artinya pasti kalau bikin kegiatan pasti suka memimpin doa dan sebagainya. Tapi di sesi kali ini izinkan saya untuk mendoakan Iya. kita semua, mendoakan Baik. Tante Lala dan keluarga Gozal dan juga mendoakan Antiokers Iya. yang nonton saat ini. Mari Antiokers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima Terima kasih kasih. Tuhan untuk segala berkat-Mu. Amin. Mengucap syukur pada malam hari ini Terima kami kasih, telah Tuhan. berkumpul di tempat ini. Ini bukan karena kekuatan kami, ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pimpinan-Mu selama program ini berjalan dari awal hingga akhir bersama Tante Lala Gozal, narasumber kami. Kami sudah berbincang banyak soal bagaimana peralihan Tuhan yang sebelumnya nama GPD Antioquia Ben Hill yang sekarang menjadi GPD Antioquia. Kami percaya Tuhan pertumbuhan gereja ini akan terus Tuhan pimpin dan biarlah gereja ini boleh semakin Tuhan pakai untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa untuk keluarga Tante Lala Gozal Bapa dalam apapun yang dia lakukan dan juga keluarga lakukan dalam pelayanannya, apapun yang mereka rindukan, kami percaya Tuhan ikut serta dengan mereka. Tuhan berikan hikmat marifat dalam apapun yang mereka lakukan, rezeki kesehatan daripadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa segala berkati juga Tuhan generasi-generasi berikut dari Tante Lala Gozal, baik dalam kesehatan mereka, pertumbuhan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan keluarga ini Bapa, biarlah Tuhan mereka selalu bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk gereja kami Tuhan Yesus yang sudah berumur 54 tahun. Kami terus berdoa supaya gereja ini boleh semakin lebih baik lagi Bapak. Gereja ini boleh berkembang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk Antiokers yang malam ini telah menyaksikan sepanjang hari Bapak, mereka telah melalui hari dengan baik dan mereka akan beristirahat, kiranya Tuhan sertai supaya besok pagi boleh bangun kembali dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Mengucap syukur, berdoa untuk tim-tim dari Antioquia yang sudah terlibat pada hari ini. Kami percaya Engkau berkati setiap pelayanan kami dalam apapun yang kami rindukan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tante Lala, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini, luar biasa. Ini senior ya, bagian dari senior. Kita pernah kedatangan kayak siapa ya, Tante Widya, Tante Jen gitu. Tapi ini juga bagian dari senior loh yang sudah mencerita. Terima kasih Tante, sampai ketemu lagi di ibadah minggu dan di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Antiokers, kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada doa streaming setiap jam 6:30 malam. Renungan Rohani Get hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan juga ibadah minggu kita jam 8 melalui streaming YouTube. Dan juga ibadah siang jam 11 siang. Dan juga program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.